Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di video kuliah Fundamen Pengembangan Aplikasi kelas A Universitas Islam Indonesia, program studi informatika program sarjana, kita akan mulai masuk ke bahasan materi mengenai pengembangan aplikasi dengan menggunakan graphical user interface. Jadi pada kesempatan kali ini, graphical user interface kita akan mengembangkan dengan menggunakan platformnya adalah JavaFX. Jadi mungkin secara singkat, apa itu JavaFX? JavaFX itu adalah software platform ya untuk membuat dan mendeliver aplikasi desktop. Jadi sebenarnya ada beberapa cara untuk mengembangkan graphical user interface dengan Java. Ada JavaFX, kemudian juga kita bisa menggunakan Swing, tapi pada kuliah kali ini kita akan pakainya JavaFX gitu. Nah, kemudian asumsi yang ada pada video kali ini adalah kalian sudah menginstal atau memasang NetBeans dengan IDE versi 8,2 dan juga Scene Builder. Jadi pastikan Scene Builder sudah terinstall, terpasang di komputer kalian sehingga nanti kita tinggal pakai seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian belum install Scene Builder, pastikan kalian bisa pasang dulu Scene Builder-nya. Jadi di materi pengembangan aplikasi desktop dengan menggunakan JavaFX kali ini, sudah ada beberapa referensi yang saya bagikan di Classroom. Misalnya saja di sini ada tutorial, tapi dengan bahasa Inggris ya, menggunakan JavaFX. Kemudian ada juga tutorial bahasa Indonesia, tapi di sini berbasis teks. Di sini ada step by step-nya yang cukup lengkap. Kalian bisa menggunakan tutorial ini untuk mengembangkan tugas kalian. Dan juga di bagian referensi, di sini juga sudah ada beberapa yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada JavaFX Book. Ini cukup membantu kita untuk memahami konsep dasar bagaimana sih JavaFX bekerja, nanti akan dieksekusi ketika misalnya dia akan dijalankan, dan juga JavaFX Rich Client. Kalau yang Rich Client ini sepertinya dia sudah agak advance sih, jadi saya sarankan membaca yang JavaFX Book dulu, baru kemudian JavaFX Rich Client. Nah, pada kesempatan kali ini, di video pertama kita mengenai pengembangan aplikasi dengan menggunakan graphical user interface, di sini ada 3 metode yang saya akan tunjukkan bagaimana kita akan membuat aplikasi JavaFX. Jadi, di sini kalau misalnya kita membuat project, kita ada beberapa pilihan ya, kita mau menggunakan kategori apa, apakah Java atau JavaFX atau lain-lainnya. Jadi pertama di sini kalau misalnya kita pilih kategori JavaFX, di sini juga ada beberapa banyak pilihan, apakah JavaFX application, ada preloadernya, atau FXML application, atau lain-lainnya. Jadi kalau misalnya besok kita sudah mau tinggal buat saja yang dengan lebih mudah, itu disarankan pakainya adalah JavaFX ML application. Tapi kita juga bisa pakai JavaFX application atau kita juga bisa pakai Java application yang sederhana gitu ya. Jadi yang kita pakai biasanya yang masih kita menggunakan tampilan dengan menggunakan konsol, itu kita bisa coding pakai project tipe yang Java application juga, tapi nanti kita memastikan bahwa kita harus mengimpor library dari JavaFX-nya. Jadi sebenarnya sama aja. Jadi di video-video selanjutnya, nanti di awal-awal saya akan pakai metode yang hanya Java application saja, agar kita lebih memahami konsep-konsep JavaFX-nya. Kemudian nanti kalau misalnya kita sudah paham konsepnya dengan praktik menggunakan yang Java application ini, nanti kita akan coba yang JavaFX application atau langsung ke yang pakai FXML. Seperti itu. Nah, di sini saya mau tunjukkan dulu bedanya apa sih kalau kita create project dengan menggunakan tipe-tipe project tersebut. Jadi kalau yang pertama nih ya, saya mau coba tunjukkan yang JavaFX dulu. Jadi kalau kita membuat project baru dengan JavaFX application, kita buat misalnya ini JavaFX application saja, kemudian kita buat. Nah, di sini NetBeans sudah baik hati sekali ya untuk membantu kita sudah membantu mengimporkan beberapa library yang sepertinya kita butuhkan. Jadi di sini ada beberapa hal, misalnya saja JavaFX application. Nanti di sini kita akan mengextend
kelas yang kita punya di-extend dengan dari kelas application. Kemudian di sini karena sudah dibuatkan juga contohnya, jadi di sini sudah ada contoh, kita akan diberi button dan juga ada layout-nya. Gitu. Nah, di sini karena kita membuat button dan juga disiapkan layout scene-nya, nah itu di sini juga sudah diimporkan. Jadi ada scene, ada event handler, kemudian ada button, dan lain-lain. Nah, di sini juga sudah dibuatkan button. Nah, kita ingat kembali bahwa ini adalah cara untuk membuat objek. Jadi di sini akan dibuatkan objek baru, button. Kemudian ini akan di-set teksnya, tulisannya hello world. Kemudian kalau misalnya diklik itu ngapain sih? Oh, kalau set on action nih, berarti kalau misalnya ada sesuatu aksi yang dilakukan terhadap tombol tersebut, nanti dia akan menampilkan tulisan hello world di konsol ya. Jadi sistem outprint line ini untuk menampilkan teksnya di konsol. Jadi nanti tampilannya, tulisannya ada di sini, bukan di tampilannya nanti kita punya. Kemudian ini juga akan disiapkan scene dan stage-nya. Apa itu scene dan stage? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Itu. Jadi, kalau misalnya tadi kita buatnya adalah dengan new project, lalu Java FX application, kita sudah dibuatkan tampilan dasar berupa button dan layout, tapi buttonnya ini dibuatnya pakai kode program. Mungkin kalau kita coba jalankan di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Teng teng teng. 1, 2, 3. Ya, di sini sudah tertampil Hello World. Mungkin ini saya perbesar biar kelihatan ya. Jadi tadi di sini sudah ada Hello World. Sudah dibuatkan buttonnya. Di sini sudah ada button. Kita buat objek new button di sini. Dan kalau misalnya kita klik, nanti akan menampilkan Hello World di konsol. Kalau kita klik ya, klik. Nah, di sini tertampil Hello World. Nah, itu adalah default kalau kita membuat JavaFX application di NetBeans ini. Gitu. Nah, itu adalah cara pertama, yaitu membuat aplikasi JavaFX dengan new project-nya adalah dari JavaFX application. Nah, kemudian yang kedua yang nanti akan kita banyak pakai di video, mungkin video yang besok-besok ya, itu adalah JavaFX ML application. Nah, apa bedanya sih? Kalau kita coba buka di sini, kita buat project baru. Ini pakai FXML. Oke. Nah, di sini kita lihat perbandingan isi dari package-nya. Kalau yang di Java FX Application saja tadi, itu hanya ada satu file di dalam package-nya. Nah, kalau kita lihat yang di FXML, di sini ada 3 file. Ada fxml dokumen.fxml, kemudian ada fxml dokumen controller.java, dan ada Java FX application pakai fxml.java. Jadi kalau kita lihat di sini, utamanya atau main metodenya itu ada di nama project kita .java gitu. Jadi ini kan tadi nama projectnya ya. Ini lalu .java. Itu main metodenya ada di sini. Dan juga untuk pembuatan stage dan scene-nya itu juga ada di sini. Nah, bedanya kalau misalnya tadi di yang Java FX application saja itu kita buat komponen tampilannya itu di sini di satu file. Nah, sedangkan kalau kita tadi pakai Java FX ML, tampilan dan juga controllernya itu dipisah. Jadi di sini kita punya FXML, ini kalau misalnya kita buka dengan edit, akan tertampil bahwa ini adalah layout dan tampilan yang kita punya di interface kita, itu akan disusun dengan menggunakan formatnya XML. Oke, format XML itu apa sih? Mungkin saya buka lagi, kita punya materi di sini ya. Kita sudah ada slide. Jadi, Java FXML itu apa sih? FXML itu adalah dia menggunakan bahasa berbasis XML, menyediakan struktur untuk membangun user interface, yang mana dia itu terpisah dari application logic of your code. Jadi dia terpisah dari controllernya atau logika kode program kita. XML di sini dia murni benar-benar hanya untuk membuat tampilan programnya saja, gitu. Nah, kemudian
Kalau di Java XML nanti kita bisa menggunakan interface yang besar, mungkin juga kompleks, kita bisa pakai form, kita bisa pakai animasi, dan lain-lain. Nah, jadi kalau misalnya Java XML nih, ini kita bisa memanfaatkan karena kita kan sudah belajar MVC juga ya, jadi kita bisa memisahkan yang mana nanti bagian untuk view, yang mana untuk controller, dan yang mana untuk model. Jadi kita kan sudah belajar model, view, dan controller. Jadi kalau misalnya dilihat lebih detailnya lagi, kalau misalnya kita pakai Java FXML, di sini ini adalah view-nya, tampilannya di sini. Kemudian nanti controllernya yang mana dia akan menghandle untuk nanti tampilannya akan diubahkah, atau misalnya kalau di tampilan ada aksi, misalnya pencet tombol atau ada perubahan apa di tampilan nanti akan melakukan apa, itu nanti akan dihandle di controller. Nah, kemudian misalnya kita nih karena belajarnya adalah pemrograman berorientasi objek, nanti kita punya model dalam program kita, nah itu nanti ada modelnya tersendiri. Nanti itu akan kita bahas di pertemuan belakangan ya untuk model. Sementara kita akan bahas view dan controllernya dulu. Itu, jadi di sini kita bisa lihat bahwa sudah dipisahkan default-nya. Default-nya di sini juga ada layout dan juga button. Nah, jadi button-nya nanti ngapain, namanya apa, kemudian layout-nya seperti apa, gitu. Nah, tadi ini saya buka file ini dengan menggunakan klik kanan dan edit. Kalau misalnya kita bukanya pakai open, kalau misalnya kita sudah install scene builder dan sudah terintegrasi, kalau kita buka open, maka dia otomatis akan membuka scene builder. Nah, jadi ini kalau misalnya tadi kita klik kanan open atau double klik ya, nanti akan langsung terbuka scene builder-nya. Nah, di scene builder ini kita bisa mengatur tampilan dari program kita. Misalnya saja di sini ada button nih. Di sini ada informasinya ya bahwa ada button dan ada label ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada label tapi nggak ada namanya. Misalnya kita mau kasih ini label gitu juga bisa untuk menampilkan tampilan biar kelihatan. Kita mau atur dia tombolnya di sebelah kiri kah, mau di sebelah tengah kah. Di sini juga sudah ada garis bantuan ya, misalnya ini adalah di atasnya tengah-tengah, kemudian kita mau di pojok kanan bawah kah atau pojok kiri bawah. Nah, itu kita tinggal drag and drop gitu. Jadi nggak usah ngatur titik koordinatnya itu mau di mana pakai kode. Kita tinggal geser-geser aja. Jadi di sebelah kiri ini juga ada banyak sekali komponen yang bisa kita pakai. Misalnya ini ada kontainer untuk layoutnya kira-kira mau seperti apa, kemudian kontrolnya, komponen kontrol kita mau pakai apa, misalnya ada checkbox, choice box, button, dan lain-lain, kita bisa pilih di sini. Nah, kita juga bisa atur properties dan juga nanti kita integrasi dengan kodenya di sebelah sini gitu. Nanti untuk praktiknya kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi seperti itu, kalau misalnya Java FXML, tadi kita create project, langsung Java FXML, kita akan defaultnya diberi 3 file ini. Ada view-nya, controllernya, dan ini juga untuk main methodnya. Seperti itu. Nah, cara ketiga adalah kita nanti buat pakai yang Java application biasa aja. Jadi misalnya kita buat Java application maunya Java FX. Ya, jadi mohon maaf atas nama yang tidak efisien, biar lebih jelas. Jadi Java application ini kita mau bikin pakai Java FX, tapi kita buatnya dari yang project Java application biasa. Nah, karena di sini belum ada library apapun yang dimasukkan, kemudian kalau misalnya Java FX tadi juga harus, kalau Java FX tadi kan harus mewarisi extends dari application ya. Jadi kita harus import dan juga harus extends dan lain-lain. Kita harus bikin start methodnya ya. Di sini ada start method gitu. Nanti kita bisa coding di sini. Jadi untuk next video kita akan mencoba membuat panggung atau stage dan scene dengan menggunakan Java application yang biasa dulu gitu. Jadi biar kita lebih paham konsep dari scene dan stage pada Java FX. Seperti itu. Kalau misalnya ada hal dari Java FX yang pengen dibahas lebih detail lagi, silakan beri informasi atau komentar di kolom di bawah atau juga bisa diobrol di Classroom. Kemudian saya mohon maaf apabila kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.